Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya A. Setiawan, nomor NIM 2892250196, asal prodi dari Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ipa Masipa MM. Untuk itu mohon disimak. Bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa yang dimaksud dengan bank? Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat. Fungsi utama bank adalah mengumpulkan dana dari nasabah dan menyediakan pinjaman serta layanan keuangan lainnya kepada individu, perusahaan, dan pemerintah. Apa itu lembaga keuangan non-bank? Lembaga non-bank adalah institusi keuangan yang tidak diizinkan oleh otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk menerima simpanan dari masyarakat. Meskipun mereka tidak dapat menerima simpanan secara langsung, lembaga non-bank memiliki peran penting dalam sistem keuangan. Konsep bank. Yang pertama, intermediasi keuangan. Kedua, penyimpanan dan pengamanan dana. Ketiga, pemberian kredit dan pembiayaan. Keempat, penyediaan layanan perbankan. Dan kelima, fungsi keuangan lainnya. Yang pertama, konsep bank, intermediasi keuangan. Bank berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau nasabah yang menabung dan pihak yang membutuhkan dana atau nasabah yang ingin meminjam. Dengan melakukan fungsi intermediasi ini, bank membantu mengalirkan dana dari sektor yang memiliki kelebihan dana ke sektor yang membutuhkan dana. Kedua, penyimpanan dan pengamanan dana. Salah satu fungsi bank adalah menerima simpanan uang dari nasabah dan menyimpannya dengan aman. Bank juga memberikan layanan keamanan seperti kotak penyimpanan barang berharga dan berangkas. Selanjutnya yang ketiga, pemberian kredit dan pembiayaan. Bank memberikan pinjaman dan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana. Hal ini meliputi pinjaman konsumen, pinjaman bisnis, hipotek, dan kredit investasi. Keempat, penyediaan layanan perbankan. Bank menyediakan berbagai layanan perbankan seperti pembayaran tagihan, transfer dana, penerbitan kartu kredit, jasa perbankan elektronik, dan lain-lain. Bank juga menawarkan layanan investasi seperti reksadana, obligasi, dan saham. Yang kelima, fungsi keuangan lainnya. Selain fungsi-fungsi di atas, bank juga terlibat dalam kegiatan seperti penukaran mata uang asing, pengelolaan risiko, misalnya asuransi, konsultasi keuangan, dan penasihat investasi. Selanjutnya, beberapa contoh lembaga non-bank. Yang pertama, perusahaan asuransi. Kedua, perusahaan pembiayaan atau leasing. Ketiga, pengelolaan dana pensiun. Dan keempat, pasar modal. Yang pertama, contoh lembaga non-bank adalah perusahaan asuransi. Lembaga ini memberikan layanan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi properti, dan lain-lain. Mereka mengumpulkan premi dari nasabah dan memberikan perlindungan finansial sesuai dengan polis yang diberikan. Selanjutnya, lembaga non-bank yaitu perusahaan pembiayaan. Lembaga ini memberikan pembiayaan kepada individu dan perusahaan untuk membeli barang dan jasa. Mereka tidak menerima simpanan, tetapi mereka meminjamkan dana untuk keperluan konsumen atau bisnis dengan tingkat bunga tertentu. Selanjutnya, pengelola dana pensiun. Lembaga ini mengelola dana pensiun yang dikontribusikan oleh pekerja selama masa kerja mereka. Dana ini diinvestasikan untuk memberikan manfaat pensiun di masa depan. Salah satu contohnya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola dana pensiun para pekerja. Selanjutnya ada pasar modal. Lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan jangka panjang seperti surat saham, obligasi,
dan derivatif. Selanjutnya ada beberapa istilah dalam pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah salah satu instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Saham mewakili kepemilikan sebagian dari perusahaan dan memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen dan menghadiri rapat umum pemegang saham. Selanjutnya ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Pemegang obligasi memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi dan menerima pembayaran bunga secara berkala dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Selanjutnya ada derivatif. Derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya diturunkan dari aset yang mendasarnya, seperti saham, indeks, komoditas, atau mata uang. Contoh derivatif termasuk opsi, futures, dan swap. Derivatif digunakan untuk tujuan lindung nilai atau hedging, spekulasi, atau arbitrase. Selanjutnya, bursa efek. Bursa efek adalah tempat di mana instrumen keuangan diperdagangkan secara terorganisir. Bursa efek menyediakan infrastruktur dan aturan untuk memfasilitasi perdagangan yang adil, transparan, dan efisien. Selanjutnya, regulator pasar modal. Setiap negara memiliki regulator yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pasar modal. Regulator ini biasanya memiliki peran dalam menjaga integritas pasar, melindungi investor, dan memastikan ketaatan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Dan terakhir, ada istilah investor. Investor adalah individu, perusahaan, atau lembaga yang membeli instrumen keuangan di pasar modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan kenaikan nilai investasi atau mendapatkan pendapatan dari dividen, bunga, atau hasil lainnya. Demikian presentasi ini bisa saya simpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, termasuk pengumpulan dan penyaluran dana, pemberian kredit, penyimpanan dana, serta penyediaan layanan perbankan lainnya. Bank berperan dalam intermediasi keuangan, penyimpanan dan mengamankan dana, memberikan kredit dan pembiayaan, serta menyediakan berbagai layanan perbankan. Lembaga non-bank di sisi lain adalah institusi keuangan yang tidak diizinkan oleh otoritas moneter untuk menerima simpanan, tetapi memiliki peran penting dalam sistem keuangan. Contohnya termasuk perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, serta pasar modal. Lembaga non-bank seperti perusahaan asuransi memberikan perlindungan finansial melalui layanan asuransi, perusahaan pembiayaan dan memberikan pembiayaan kepada individu dan perusahaan, dana pensiun mengelola dana pensiun, dan pasar modal memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan dan jangka panjang. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaklum. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya.